Salam para pemirsa, jumpa lagi dengan channel Jaga Malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang tetap setia mengikuti serial video inspirasi Jaga Malam. Nabi Muhammad adalah sosok paling pertama dalam jajaran para tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Bukan tanpa alasan, sebab menurut Michael H. Hart, Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa, baik itu dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. Agama Islam yang penganutnya disebut sebagai Muslim ini bahkan mendominasi kepercayaan penduduk dunia sekitar 24,2%. Selain itu, lembaga riset asal Amerika Serikat, Pew Research Center atau PRC, memprediksikan bahwa Islam akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2075. Nabi Muhammad berasal dari keluarga sederhana. Selama masa hidupnya sesudah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad mencurahkan sebagian besar masa hidupnya untuk menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, yakni agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan, Nabi Muhammad juga tampil sebagai seorang pemimpin yang paling kuat dan efektif dalam kepemimpinannya. Bahkan setelah 13 abad berlalu, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar. Sebagian besar dari tokoh paling berpengaruh di dunia merupakan makhluk paling beruntung karena lahir di pusat-pusat peradaban yang berkebudayaan tinggi. Namun hal demikian tidak berlaku bagi Nabi Muhammad. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekkah di bagian agak selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang waktu itu merupakan daerah yang paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Menjadi yatim piatu di umur 6 tahun, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sederhana dan rendah hati, namun kondisi sosial di luar lingkungan keluarganya adalah jahiliyah dan tidak bermoral. Sumber-sumber Islam bahkan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang buta huruf. Namun meski dihadapkan pada kondisi seperti itu, Nabi Muhammadlah satu-satunya orang yang mampu mengubah itu semua. Pada umumnya, mayoritas bangsa Arab saat itu adalah para penyembah berhala. Sementara sejumlah kecil dari mereka merupakan pemeluk agama populer seperti Yahudi dan Nasrani. Namun secara perlahan semuanya mulai berubah tatkala Nabi Muhammad berusia 40 tahun, yakni ketika ia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul untuk menyebarkan ajaran Allah. Pada awalnya, Nabi Muhammad hanya menyebarkan ajarannya kepada kawan-kawan dekat dan kerabatnya saja. Barulah tatkala memasuki tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk tampil di depan publik. Dan karena pengikutnya semakin bertambah setiap harinya, para penguasa Mekkah kala itu mulai memandangnya sebagai sosok berbahaya dan mulai melakukan berbagai siasat untuk menyingkirkannya. Lalu pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di kota itu Nabi Muhammad mendapatkan kekuatan politik yang cukup meyakinkan. Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik penting bagi kehidupan Nabi Muhammad. Sebab ketika di Mekkah ia hanya memperoleh sejumlah kecil pengikut. Namun semenjak hijrah ke Madinah, jumlah pengikutnya semakin bertambah, sehingga dalam tempo cepat ia memperoleh pengaruh yang menjadikannya sebagai seorang pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, sementara pengikut Nabi Muhammad terus bertambah, serangkaian pertempuran pecah antara kota Mekkah dan Madinah. Peperangan ini berakhir pada tahun 630 Masehi dengan kemenangan pada pihak Nabi Muhammad. Dan sekitar 2,5 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat, ia menyaksikan kemajuan luar biasa pada suku-suku Arab yang memeluk agama Islam. Dan tatkala Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, ia tak meninggalkan sepeser harta apapun, dan hal itu menjadikannya sebagai sosok paling luar biasa. Suku Badui punya tradisi turun-temurun sebagai prajurit yang tangguh dan pemberani. Tapi jumlah mereka tidaklah banyak, dan mereka bahkan senantiasa tergoda untuk berperang satu sama lain. Itulah sebabnya mereka tidak bisa mengungguli tentara dari kerajaan-kerajaan yang mapan di daerah pertanian di belahan utara. Tapi Nabi Muhammadlah orang pertama dalam sejarah yang berkat dorongan kuat serta kepercayaan kepada Tuhan, pasukan Arab yang kecil itu sanggup melakukan serangkaian penaklukan yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Lalu apakah ini melebih-lebihkan? Tentu saja tidak. Sekarang coba bayangkan, di sebelah timur Laut Arab berdiri Kekaisaran Persia yang sangat luas.
Di barat Laut Arabia juga berdiri Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai pusatnya. Jika dilihat dari sudut jumlah dan ukuran, jelas bangsa Arab tidak akan mampu menghadapinya. Namun di medan pertempuran, pasukan Arab yang membara semangatnya dengan mudahnya dapat menaklukkan Mesopotamia, Syria, dan Palestina. Lalu pada tahun 642 Masehi, Mesir direbut dari genggaman Kekaisaran Bizantium. Sementara itu, bala tentara Persia dihajar habis-habisan dalam pertempuran yang amat menentukan di Kodisia pada tahun 637 Masehi dan di Nehaven pada tahun 642 Masehi. Penaklukan besar-besaran tadi tak hanya cukup sampai di situ. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Arab telah menyapu habis Afrika Utara hingga ke tepi Samudra Atlantik. Dari situ mereka membelok ke utara dan menyeberangi Selat Gibraltar dan melabrak kerajaan Visigotik di Spanyol. Sementara pada tahun 732 Masehi, dalam pertempuran yang sangat dahsyat di Tours, satu pasukan muslimin yang telah maju ke pusat negeri Prancis pada akhirnya dipukul oleh orang-orang Frank. Biarpun begitu, hanya dalam tempo singkat, umat muslim telah mendirikan sebuah imperium yang membentang dari perbatasan India hingga pasir putih tepi pantai Samudra Atlantik. Sebuah imperium terbesar yang pernah dikenal sejarah manusia. Dan dimanapun penaklukan dilakukan oleh pasukan muslim, pastinya selalu disusul dengan berbondong-bondong manusia yang masuk agama Islam. Namun meskipun begitu, tidak semua penaklukan wilayah itu bersifat permanen. Seperti halnya orang-orang Persia, walaupun masih tetap menjadi penganut setia agama Islam, mereka berhasil merebut kembali kemerdekaannya dari tangan bangsa Arab. Kemudian di Spanyol, sesudah melalui peperangan 7 abad lamanya, akhirnya Spanyol berhasil dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani, sementara Mesopotamia dan Mesir tetap berada di tangan bangsa Arab seperti halnya seantero pantai utara Afrika. Ajaran agama Islam tentu saja terus menyebar dari satu abad ke abad lain, jauh melangkah dari daerah taklukannya. Umumnya jutaan penganut agama Islam bertebaran di Afrika, Asia Tengah, lebih-lebih Pakistan dan di India sebelah utara serta Indonesia. Khusus di Indonesia, agama Islam merupakan faktor pemersatu. Lalu, apakah pengaruh Nabi Muhammad yang paling mendasar terhadap sejarah umat manusia sehingga ia dikategorikan sebagai tokoh paling nomor satu yang berpengaruh terhadap sejarah umat manusia? Begini, sama halnya dengan agama lain, agama Islam juga punya pengaruh besar terhadap para penganutnya. Jika diukur dari jumlah pengikut, para pemeluk agama Nasrani tentu saja 2 kali lipat lebih banyak daripada pemeluk agama Islam. Dengan sendirinya timbul tanda tanya, apa alasannya menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh sejarah nomor 1 yang paling berpengaruh? Mengapa bukan Nabi Isa saja? Jawabannya karena 2 alasan. Pertama, Nabi Muhammad memainkan peranan yang jauh lebih penting dalam pengembangan Islam ketimbang peranan Nabi Isa terhadap agama Nasrani. Biarpun Nabi Isa bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran pokok moral dan etika Kristen, perkembangan agama Kristen hingga sebesar sekarang ini tak luput dari tokoh St. Paul, sebab ia merupakan tokoh penyebar utama teologi Kristen. Ialah tokoh penyebarnya dan penulis bagian terbesar dari Perjanjian Lama. Sebaliknya, Nabi Muhammad bukan saja bertanggung jawab terhadap teologi Islam, tapi sekaligus juga terhadap pokok-pokok etika dan moralnya. Bahkan kitab suci Al-Quran, sebuah kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang berasal langsung dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, semuanya itu dihafal di luar kepala, kemudian disalin dengan penuh kesungguhan selama Nabi Muhammad masih hidup, dan dihimpun ke dalam sebuah bentuk yang tak tergoyahkan hingga sekarang. Al-Quran dengan demikian berkaitan erat dengan pandangan-pandangan Nabi Muhammad, serta ajaran-ajarannya, bahkan dalam setiap aktivitas, perkataan, hingga hal yang paling ringan sekalipun, Nabi Muhammad selalu bersandar kepada wahyu Tuhan. Sebaliknya, tak ada satupun kumpulan yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Nabi Isa yang masih dapat dijumpai di masa sekarang. Namun lebih jauh dari itu, Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, melainkan juga sebagai pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan, selaku kekuatan pendorong terhadap gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politik Nabi Muhammad berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu. Dari berbagai peristiwa sejarah itu, orang mungkin bisa saja berkata, hal yang demikian itu bisa terjadi tanpa kepemimpinan khusus dari seseorang. Misalnya saja,
koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin saja bisa membebaskan diri dari penjajahan bangsa Spanyol walau Simon Bolivar tak pernah ada di dunia. Tapi, permisalan itu tidak berlaku pada gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab, sebab tak pernah ada kejadian serupa sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan tak ada alasan untuk menyangkal bahwa penaklukan bisa terjadi dan berhasil tanpa Nabi Muhammad. Satu-satunya sejarah penaklukan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh umat muslim pada abad ke-13 hanyalah sejarah penaklukan yang dilakukan oleh Genghis Khan yang memimpin bangsa Mongol. Akan tetapi walaupun jangkauan penaklukannya lebih luas ketimbang apa yang dilakukan oleh bangsa Arab, hal yang demikian itu tidaklah bisa membuktikan sebuah kemapanan. Sebab kini satu-satunya daerah yang dikuasai oleh bangsa Mongol hanyalah wilayah yang sama dengan sebelum kedatangan Genghis Khan. Ini jelas menunjukkan perbedaan besar dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Membentang dari Irak hingga Maroko, terbentang rantai bangsa Arab yang bersatu. Bukan semata berkat anutan agama Islam saja, tapi juga dari jurusan bahasa Arabnya, serta sejarah dan kebudayaannya. Posisi sentral Al-Quran di kalangan kaum muslimin dan tertulisnya Al-Quran dalam bahasa Arab besar kemungkinan merupakan sebab utama mengapa bahasa Arab tidak terpecah ke dalam dialek yang berantakan. Jadi, dapatlah kita saksikan penaklukan yang dilakukan bangsa Arab pada abad ke-7 terus memainkan peranan penting dalam sejarah umat manusia hingga saat ini. Dari segi itulah kita semua dapat menilai adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat pada pengaruh diri Nabi Muhammad sebagai seorang manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut Anda para pemirsa? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sebelum video ini kami akhiri, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami. Semoga Anda sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih. Salam.